11 tahun dia menderita. Makanya kalau dalam lagi masalah jangan mau menang terus, jadi ngerasa menderita. Jadi dikeluarin itu video karena katanya nggak pernah teriak-teriak. Nah, dipikir itu betapa gue traumanya. Coba yang kecil-kecil kan ada kan tuh. Yang iya, apa gitu mereka gue lupa. Iya kali ya, gue lupa. Coba buat pilihan aja. Baru ya kok. Ya, Allah berikan kesabaran mudah-mudahan. Ini, lu ribut sama netizen, lu ini, lah gue ngomong meluruskan dengan apa yang lu omongin, lu nggak pernah teriak-teriak ya gue kasih tahu. Lu nggak berulah juga gue kagak berulah. Dari gue cerai, bikin konten ini, konten itu, ayo lo, artis ini datang ngomong begini, ngomong begitu lah, itu orang temen gue. Lu ceritain ya, bi aneh. Mesti gue ceritain yang sebenarnya, kenapa Onyok keluar dari rumah. Hah? Ya. Mesti gue ceritain. Harganya kirim juga terus. Sampai fanbase. Lu ajakin meeting. Sampai lu suruh ganti nama. Ih, nggak bisa bilang zalik amit-amit. Serahlah pokoknya. Mau obrolan ini gimana terserah gue, terserah. Gue mau nyari rezeki dulu ya. Kan cager dua istri. Waktu ketemu anak sesuai pengadilan. Nggak boleh dipangku, anak nggak boleh dipangku, mobil harus bersih lah. Anak gue dipangku orang gimana sih? Enggak, gue nggak ngomong di sini, gue ngomong sama bulan. Tuh masih ada bulan. Masih ada bulannya. Nah, kayak gitu bilangnya katanya gue merasa korban. Junjungan lu. Tuh, junjungan lu tuh, gue sebut langsung di sini nih. Udah bukannya baik-baik aja lo. Ada aja. Cariin tiket Blackpink satu lagi, satu row. Katanya lo hebat, dicari lah. Kalau nggak salah dia tahun ini pergi keluar negeri deh, kemana gitu ya. Harusnya tuh tanda tangan itu harus izin dua-duanya, kok gue nggak tanda tangan ya. Apa tahun ini mereka ada pergi kemana itu ya? Ada keluar negeri deh kalau nggak salah. Ntar netizen pasti ngasih tahu deh. Harusnya kalau tanda tangan visa itu harus dua-duanya tuh. Jadi, Ntar gue diem dulu, gue lagi nahan-nahan nih. Malah pada record deh tuh. Nah, yang awalnya yang hobi marah-marah di TikTok dia. Gue perhatiin zaman mana ada saya di TikTok selepat dia ini yang ada gue bikin lagu yang lagi viral yang nyindir. Gue sampai takut kalau di TikTok lagi bikin lagu-lagu lagi.
postingan tentang kajian kegiatan yang gue lakukan pencitraan. Istighfar pasti. Bisa. 11 tahun dia menderita. Berarti dua aja dicampur ya. Oh, udah ada. Menderita gimana sih? Tapi yang ini kan Ramadan tuh. Makanya kalau dalam lagi masalah jangan mau menang terus. Jadi ngerasa menderita. Ini kabel dia kan. Sama bapaknya aja dilawan. Tanya dong. Sama bapaknya pernah ninggalin rumah karena sakit hati sama ucapannya. Gue nenangin. Nah, dia berantem sama adiknya, gue nenangin. Gue mempersatukan lagi. Ini yang baru ya? Satu lagi yang tapi dicap dari bentar. Nggak mau dibilang menghasut, ya udah. Iya udah, pokoknya lu paling benar deh, udah paling benar. Lu paling benar deh. Ya. Gue cuma bilang, ingat lagi ini berita bisa sampai rame dari mulut siapa ini mulutnya? Hah? Lu ngomong kayak begitu, lu nggak pikir bagaimana harga diri gue di mata anak gue? Ntar gue coba ngomongnya apa? Verifikasi dan sebuah dia suruh sebut, jadi gue enak laporannya nih. Coba makan coba ngomong aja ya. Coba ngomong aja. Semangat, insyaallah semangat. Nggak apa-apa sesekali gini ya guys, biar minimal jadi orang diem ya. Dari awal gue pisah, gue diem aja. Kalau ada wartawan aja gue menghindar, ya kan? Gue nggak pernah itu. Cobain dikit aja, sedikit aja, dikit. Ya maksudnya kasih dikit ya. Kayak sini aja piringnya. Oh, mau dibagi dua. Nah. Jadi CCTV itu dia datang ke toilet, kita lagi boker, dia mau pindah hari. Jadi itu kan udah lagi mau pindah-pindahan tuh. Nah selama rumah belum jadi, minta transit dulu. Ya udah gue taruh di Ritz Carlton. Ya lu bayangin tuh Ritz Carlton, lu taruh sebulan keluarga lu bayangin tuh Ritz Carlton. Ya gue taruh yang di apartemen Ritz Carlton 3 kamar. Nah dihitung deh, cari di Google. Tuh situ. Nah dia mau pindah hari, gue bilang tunggu dulu. Kan pindah hari hotel itu bukan kayak kos-kosan temen gue. Tanya dulu bisa atau enggak gitu loh, maksudnya harinya dia minta dipindah, gue lupa dimaju apa dimundurin gitu. Pokoknya pindah. Nah karena gue bekas pegawai hotel ya gue tau lah regulasi hotel. Gitu. Gue marah, semua marah meledak.
Nah, gue pergi itu karena menghindar. Dia mau nahan gue, tangan gue diem aja, gue nggak mau lakuin kekerasan, diem aja, gue diem aja, diem. Tapi ibunya baik tuh, ibunya baik, bener ibunya yang nyuruh gue sabar, dah. Dia ngomong dia nggak mikir gue buat trauma ngeliat begitu. Ya saya udah nggak mau itu, udah deh, lu udah ngancurin harga diri gue di depan anak gue lo, ya. Jadi kalau dibilang dia sendiri, nggak sendiri, itu mah adiknya masih di situ, nggak mungkin, udah nggak mungkin sendiri udah. Enggak guys, belum nanti kalau aku udah mau masukin itu jualan baru. Nah, gue ngomong di TV aja gue saring-saring, masih gue puji-puji nama dia. Sebenarnya dia emang nggak begitu. Itu gue masih begitu tuh gue ngomongnya. Si iya banget dia. Tuh. Ya. Minum obat. Lah gue malah kagak tahu dia obatnya banyak banget, kagak tahu itu obat apaan. Minum dulu deh. Ih, gedek gue. Kolek sama artis ini di rumah ini ngomong begini. Rasanya. Nah, gue tanya. Lu si Onyo sekolah, pernah gak lu ngantor? Yang ada lu kesel mulu sama Onyo. Jadi bukan ribut gara-gara Onyo. Anak bisa jadi tantrum. Iya, gara-gara siapa pembisiknya? Hah? Gara-gara siapa pembisiknya? Begitu. Maksudnya. Ngakak deh pokoknya. Yang di chat itu, ya. Dia kalau chat itu selalu ngedonder keras. Pokoknya lu harus ngomong iya. Intinya lu makan kan. Lu makan nih. Diladenin terus, begitu terus bunyinya. Ya, begitu terus bunyinya. Kalau diladenin terus. Ya, dah. Nggak suka banget hidupnya damai. Diturutin, gue udah bilang ini kesalahan gue terbesar. Dari dulu gue iya-iyain aja dia. Oh iya. Bahas selingkuh. Nah, berita ini TikTok lu yang
dicurigai orang. Ada gue tegur, enggak, gue biasa aja. Oh, dicerai juga, ini dibahas tentang anak kemana-mana lu, ngelebar-ngelebar. Karena ilmu menghasutnya udah nggak mempan. Masih nggak ngaku lagi menghasut siapa? Hasut sono, hasut sini. Gue diem aja ya, gue diem. Kenapa jadi lu 11 tahun yang lu pendam lah, gue 11 tahun diem aja ke lu. Lu ngomong gue pergi ninggalin rumah, lu 3 kali ninggalin rumah. Hah? Pokoknya mau salah mau bener harus gue minta maaf. Jadi kalau ada yang ngomong kenapa lu minta maaf, ya wajib untuk mengalah. Ternyata maaf itu jadi senjata dia sekarang. Oh, nggak bisa deh. Enggak. Lah yang lucu, gue nggak ada nyuruh-nyuruh bikin lu pada ribut sama netizen. Nah, lu sendiri yang sama netizen, bukan gue. Lah gue mah diem aja. Lu yang cangcong. Pindahin aja. Pakai nggak ngaku lagi lu ngomong cong di tempat si podcast. Kemarin saya juga pakai charger gue. Harusnya kita dipinjol. Pertanyaannya gini, kalau gue kan nggak tinggal di situ, lu tinggal ngomong sama aja kalau dapat barang paket. Kalau nggak ada namanya di situ, ya lu bilang aja nggak ada, selesai. Iya gak? Kalau lu merasa terganggu, apalagi itu mengganggu anak katanya, ya lu lapor polisi. Lu nggak lapor polisi, lapor ke polisi. Head comment lu lapor polisi. Orang yang datang mengganggu lu yang merasa terusik, lu nggak lapor polisi, aneh. Kalau lu mau tenang, tenang aja. Nah, lu ngubung-ngubungin buat undang podcast. Lu ngubung-ngubungin, lu yang ini. Diem kan lo semuanya tuh, hah? Mana itu? Adiknya mana itu, adiknya tuh? Mana? Kenapa jadi berisik? Karena ngerasa terus itu, padahal fokusnya kemana? Fokusnya ke anak. Mana anak gue? Bisa aja gue datang ke sekolah, gue ambil anak gue, kan gue belum, masih bapaknya. Sampai kapanpun juga tetap bapaknya kan. Adik iparnya mana itu yang membiarkan anak gue ngomong di TikTok begitu? Ah, mana? Suka amnesia. Manusia itu suka amnesia. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah menjalik amit-amit. Suka pura-pura lupa aja. HIV. Lah itu Tania lahir dari mana? Mau gue kasih tahu titik-titik rumah gue berhubungan di mana? Demi mencuri perhatian si laki kali ya, dia begitu ya. Gue kagak ngerti. Nah, lu gede kan sekarang? Ngerasain lu bayar rumah sendiri kali ya? Udah capek? Mana gue? Capek ya? Baru 6 bulan capek. Baru kalau udah 11 tahun baru itu bener yang sesungguhnya. 6 bulan capek, gimana sih ceritanya?
Aku pernah dulu jadi Iya, Crispin. Bukan terpancing, karena boleh kan sekali-sekali aku juga obrolin di sini ya. Ngomong ini tuh lah tinggal aku dia lagi live gimana tuh mencontohkan ke anak gue gitu. Diomongin malah dibilang cemburu lah, maksud gue lu mau pergi boleh tapi tinggal kasih tahu ke gue itu doang, kenapa jadi meledak? Lu mau pergi boleh tapi lu kasih tahu gue, kan begitu orang tuanya yang harus dikasih tahu lah, gue masih hidup gimana sih? Bingung gue. Dulu nggak begitu ya, sekarang lah dulu kan, sekarang udah cerai bu. Gimana sih? Bisa dicas nggak tuh pikirannya pakai power bank? Lu pada pegel tuh nonton di tempat podcast ya. Lagi mana gue 11 tahun ngomongnya nyambung nggak ngomong apa arahnya kemana lagi ya itu. Lagi ngomongin tentang hotel, harus gue naruh anak-anak gue di hotel 1 bulan di Ritz-Carlton Pacific Place, 3 kamar, basis selingkuh. Tanya tentang rincian, mana kan kartu kredit itu kan ada selalu bagi 2 maksud gue ini buat pegangan gue kalau suatu saat nanti ketika anak gue itu nyalahin gue, ketika anak gue itu ini, gue minimal gue enggak kok ada ayah ada ikut bantu gitu. Lu cuma tulisan begitu doang ya, ditanya rincian bahasa HP itu aneh-aneh, ini gimana ya Allah, nggak ngerti di kita lah. Kalau dulu kan karena suami istri, kalau sekarang ini kan udah beda gitu maksudnya. Markona paham nggak lo? Ya, udah nih, lo udah pada nanya-nanya, udah cukup nih ya. Jangan nanya-nanya penjelasan lagi, nanti ini udah lu potong-potong kan? Ya kan? Cia langsung epi-epi demen lu begitu kan? Nah ini gue jawab tuh. Jadi jangan bilang 11 tahun menahan, selama menikah menahan lah. Gimana sih? Gue mengalah aja, gue mengalah. Oh ternyata bingung juga ya, mengalah jadi pegangan. Jadi salah. Ngoceh, dibilang comel banget. Ya lu ngebatin sendiri, itu yang terjadi. Gimana sih? Ada aja ya. Lah gue juga menghormati perempuan, gue juga menghormati ibu gue, sayang banget gue malah sama ibu gue. Tapi jenis perempuan yang gimana dulu? Kita dandanin dia, kita dandanin biar dia cakep ya, biar dia ada kelasnya gitu. Probor kita nempel juga perhiasan di tangan, kita dandanin dia yang bagus biar cakep gitu ya, biar ini udah cakep nginjek. Dia nggak pernah megang handphone anak katanya, nggak pernah megang handphone anak. Gimana nggak pernah megang handphone anak sih? Password anak gue juga dia pegang. Sekarang TikTok nyawanya kan yang daftarin dia tuh. Katanya dia nggak tahu. Lah ketika mau login lagi, minta sama dia nggak ada. Katanya nggak ada. Padahal waktu itu Onyo H-3 mau keluarin lagu dan harus promo di TikToknya. Nah,
Suka belaga iye. Susah ngubungin gue. Lah nomor yang dulu aja gue ganti. Lu ngambil dari handphone anak gue tuh. Jangan diada-adain. Jadi orang jangan diada-adain. Hah? Tugas kerjaan lu tuh kalau malam hari lu cek itu gitu tuh. Ih, capek banget hidupnya. Gue juga kagak mau nih begini-begini nih. Ini lagi pakai 56.000, nanti turun dulu, aku mau jualan ya. Gak mungkin pada beli. Ya, turun dulu yang normal dulu, turunin dulu, gue mau jualan. Iya, ini mau jualan nih penonton. Gimana? Gak turun dulu penontonnya deh, ah. Ya, yang makan masalah sikat guys. Bener deh, nggak ada yang ngerasa so jagoan. Nggak ada yang ngerasa so jagoan. Tapi lo pikirin tuh, bagaimana gue juga berusaha, gue berjuang juga. Salahan gue salah satunya lagi tuh gitu ya. Walaupun gue nggak ada yang lagi nyangkut uangnya, ada yang lagi ini uangnya. Nggak pernah sih gue cerita karena pikiran gue itu adalah gue nggak kepengen mereka tuh tahu hal yang sedih gitu. Maunya gue mereka senang aja, jadi ketika ngomong gini iya. Turun dulu aja jumlah penontonnya, gue mau itu dulu. Iya tahu itu ibu anak gue bener. Lah kalau dia tahu itu ibu, kalau gue harus tahu itu ibunya anak gue, berarti dia harus tahu juga gue dong, gue ayah anaknya. Lah ini lo ngata-ngatain gue, ya mau nyindir, mau ini. Di depan pacar lo, bilangnya gue cemburu, ya minum dulu deh ah. Gitu. Jadi sayang semuanya gue juga, kalau bisa tuh semua orang yang masuk rumah sakit ya, itu gara-gara gue kalau bisa. Jadi dulu bukan tertekan ya, ketika lu mau oplas gue bukan tertekan, gue mengingatkan nggak usah lah, kamu udah cantik kok, begitu pujian waktu masih menikah, nggak usah lah. Ya bener kan, dia ajarin yang bener. Jadi ketika dia pada saat abis dia oplas terus tiba-tiba gue ngomong ya, abis dia oplas dia bilang katanya ya selama ini ditahan-tahan dia pakai daster, dia pakai ini ya kita kan ngajarin yang bener. Gimana sih? Dari zaman gue sebelum muslim juga gue kasih tahu, bajunya kalau bisa jangan begitu deh, mendingan gini, kita kasih tahu. Ayo lo, ayo lemes, lo bilang ayo lo, ayo nikmati NPD junjungan lu. Tuh ngomong berubah-berubah, kadang A, kadang B, kadang C. Dikasih tahu. Jadi bukan dilarang-larang ya, dipakai daster, pakai ini, kayak ini. Itu tandanya dengan hal yang simpel gitu aja laki lu suka, begitu maksudnya, bukan dilarang-larang. Mana bisa dilarang dia, aneh lo. Mana bisa dilarang.
mic mati nih. Ya jelas kalau gue mah nggak sengaja gue. Kalau gue mau ngomongin gue begini, kalau gue lagi mic mati itu tandanya ngomongin internal yang nggak perlu mesti gue dipublish gitu loh. Tuh, para junjungannya denger no. Cong lo, udah. Biar cepet deh lu, biar cepet deh sono deh. Udah gue bilang kawin, cepet lu kawin dia jadi nggak uring-uringan lo. Apakah benar itu bukan anak? Iya, anak siapa ya? Anak gue lah. Lu lihat mukanya juga mirip gue. Para pengikutnya aja tuh yang dicocok-cocokin. Cocok ya mukanya. Gua mah biar jelek, muka gua mah hasil gua bagus. Uh-uh. Ih, gue mau udah move on. Ini diminta tentang anak. Ya wajar kalau anak gue nggak mau. Wajar kalau anak gue beda ke gue. Wajar lah. Makanya. Pokoknya tentang anak. Nah gue kasih O-nya juga udah nggak usah diceritain, bagaimana dia pindah, menurut lo? Oh iya bukan anaknya sih ya, apa gimana? Oh, bukan anaknya, giliran waktu pergi sama gue, waktu pisah sama gue, lu tarik onyo. Ya karena gue pikir ya udahlah sama lo, gue ya udahlah lo. Bapak kandungnya onyo tahu kemana tuh bapak kandungnya onyo, coba minta jelasin ke dia. Tahu ceritanya kok. Kemana. Ya. Bentar guys, bentar. Abis ini gue mau jualan, pada out dulu deh, ya. Ini 50.000 nggak mungkin pada beli. Udah paling cuma berapa orang. Udah deh. 55.000 itu cuma buat dengerin nunggu doang informasi. Dah tuh. Jadi yang bukanya sini. Nah, udah tunggu ya, udah tunggu lu berkurang udah. Nggak ada.
nonton koko curhat aja deh, jangan yang nggak curhat. Orang orang mau beli diusir saking gedeknya, bukan gitu unik. Kagak mungkin segitu orang pada beli gua mah. Mentok 20.000, 50. Jangan GR-GRin gue deh ah. Ya gue mah girang seneng, tapi nggak pernah segitu. Iya emang bersyukur gue juga. Ini bahas lagi chattingan. Gue ada kata, udah gue bilang apa aja kalau kata dia di chat kita harus iya aja, kalau kagak dicecer. Lu mau ngomong enggak 1000 kali juga sampai seumur hidup lu dibahas. Oh kepancing lagi. Dia jangan kepancing ya. Udah turun. Udah bukan sabar lagi sayang. Udah jadi sabar sampai sadar. Dari B-nya ganti D. Diem aja udah gitu. Tadi gue lagi pengen apa? Wah, dari kemarin nih gue kena diem aja. Ya. Jadi makanya ada kata-kata sama-sama introspeksi, begitu. Caroline. Psikolog gimana yang buat tali ya lah, dari dulu juga psikolog gue yang bayar. Kalau gue tahu ternyata gue yang bayar dia buat senjata kayak gini, ogah. Gimana? Dia galak nggak kok? Suruh orang-orang sendiri deh yang pernah ketemu dia gimana deh. Tadi ya guys. Makanya kita nggak terima kasih nih, cuma kita nggak. Nah udah berkurang nih penontonnya, baru kita jualan.